ada beberapa langkah agar doa kita senantiasa dipercepat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati bunda-bunda salihah yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, saya doakan semoga kita senantiasa diterima setiap amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah semakin guyurkan kepada kita rahmatnya, diberikan kemudahan, kelancaran segala aktivitasnya, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak semakin solih solihah, serta yang paling utama kita pun diberikan kemudahan untuk diberikan jalan keselamatan menuju surganya Allah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diizinkan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini adalah tanda bahwa Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Allah inginkan kebaikan untuk kita. Karena salah satu kunci hadirnya kemudahan dunia dan akhirat kita adalah ketika kita masih terus untuk bisa menambah ilmu pemahaman kita, khususnya ilmu agama kita. Sampai-sampai ada sebuah makalah dari Imam Syafi'i, ada pula yang mengatakan ini adalah sebuah hadis dari Rasulullah, tapi ada sebagian yang mengatakan ini adalah makalah dari Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'ali bil ilmi, man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, man aradahuma fa'ali bil ilmi. Kalau kita ingin dapatkan kebahagiaan dunia, kuncinya ternyata raihlah dengan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, kuncinya ternyata sama, yakni raihlah dengan ilmu. Kalau kita ingin keduanya, bahagia di dunia dan akhirat, kuncinya sama, adalah apa? Dengan kedua-duanya dengan ilmu. Maka dengan kita hadir di sini menambah ilmu ini adalah tanda Allah inginkan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kita. Maka mari bersama-sama kita awali dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah. Salawat salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga dengan kita terus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita hadir nih dalam majelis ilmu, dalam halakoh-halakoh, dalam taman surga seperti ini adalah kita ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pun akan diakui menjadi umat-umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Alhamdulillah, tema kita di pertemuan kita kali ini adalah tentang agar doa mustajab atau doa cepat terkabul di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu mohon izin, mari bersama-sama kita berdoa agar Allah mudahkan kita belajar, diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi yang akan kita pelajari, diberikan kekhusyuan dalam belajar, dan pula diberikan solusi jalan terang atas setiap doa-doa kita agar senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik ya Rabb, yang halalan, yang thayyiban, dengan jalan kebaikan, dan kami pun bisa amanah menggunakan di jalan yang Kau ridhoi. Wa amalan mutaqabbalan ya Rabb, hadirkanlah kepada kami segala amal-amal ibadah kami adalah amal-amal ibadah yang Kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika,
mudah bersyukur atas segala ketetapan yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb, wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Tema kita adalah tentang sebuah doa agar senantiasa diijabah oleh Allah, dan ini erat kaitannya dengan bulan Ramadan ya. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari bagaimana agar doa-doa kita itu senantiasa mustajab, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada satu syarat dulu agar kita fokus khusyuk belajar pada sore hari ini ya. Kenapa zaman dulu itu banyak sekali para salafus saleh ya, ketika belajar itu tidak semudah zaman kita saat ini. Kalau zaman dulu itu namanya belajar itu mencari referensi itu tidak ringan. Kalau kita sekarang nyari referensi mudah, tinggal megang HP gitu kan, searching udah dapat tuh ya. Tapi kenapa orang-orang yang dulu itu doa-doanya lebih mustajab dibandingkan dengan kita saat ini? Kira-kira mengapa kira-kira? Kalau orang-orang dulu ya, itu cara mengakses ilmu kan tidak gampang ya, nggak seperti saat ini. Mereka harus apa? Ketemu dengan gurunya, talaki satu persatu, bahkan bertahun-tahun untuk menimba sebuah ilmu, barulah ya, Masya Allah, itu ketika diamalkan itu mustajabnya luar biasa. Beda dengan saat ini, ilmu itu mudah sekali diakses, tapi kenapa seakan-akan ilmu ini tidak memberikan keberkahan kepada kita? Kira-kira kenapa kira-kira? Budak-budak sekalian, apa rahasianya kira-kira? Kira-kira apa yang membedakan? Yang pertama yang pasti gitu ya, ada satu fase di mana orang-orang dulu kalau namanya menempuh jalan untuk mencari ilmu, ada fase yang namanya riyadhah dulu. Ada proses perjuangan dia untuk mendapatkan ilmu itu tidak ringan. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu mereka benar-benar menyiapkan wadahnya itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Mereka yang menuntut ilmu itu benar-benar butuh dengan ilmunya. Jadi ketika guru menyampaikan A, B, C, D, itu murid seorang santri benar-benar menyiapkan wadahnya dengan baik, sehingga sedikit yang disampaikan akan banyak diamalkan oleh para penuntut ilmu, para tolibah ya, para penuntut ilmu. Beda zaman sekarang ya, yang menyampaikan banyak tapi yang butuh dengan ilmu itu tidak banyak. Artinya apa? Nggak menyiapkan wadahnya dengan sebaik-baiknya. Ibarat begini, kita hadir dalam satu majelis ilmu, ingin menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, kita siapkan wadahnya adalah sebuah gelas. Tapi kalaulah gelas itu sudah terisi penuh, kira-kira air yang akan dimasukkan ke gelas itu akan masuk dengan baik atau buatan kira-kira? Ya, akan luber kemana-mana. Nah, inilah yang sering terjadi. Atau bahkan pula ada yang hadir di majelis ilmu tapi merasa bahwa oh, saya sudah tahu nih ilmunya, saya sudah banyak pengalamannya. Itu ibarat gelas yang dibawa itu dibalik kondisinya. Maka ketika dimasukkan ilmu yang banyak ya, banyaknya ilmu, banyaknya informasi, malah justru ya tidak masuk mental semuanya. Maka salah satu wasilah agar diri kita dapatkan keberkahan dari ilmu adalah yang pertama, kalaulah nanti ada ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri kita ya, bukanlah tentang seberapa banyak atau sedikitnya, tapi tentang seberapa kita sungguh-sungguh bisa mengamalkannya, bisa mengaplikasikannya. Karena yang paling penting ilmu itu adalah dipraktekkan. Yang kedua adalah dalam menuntut ilmu dibutuhkan apa? Kekhusyuan dalam menerimanya. Karena ilmu itu laksana air. Air niku sifatnya mengalir dari atas turun ke mana? Turun ke bawah. Maka bagi diri kita yang merasa bahwa ya Allah, saya sudah paham nih, saya sudah tahu, saya sudah ngerti, tidak butuh untuk praktek, itu ibarat ya kita itu mau menyiapkan wadah. Airnya udah dikucurkan tuh, dari atas dikucurkan ke bawah, tapi posisi wadah kita itu ada di atas, maka airnya tidak akan mudah masuk ke dalam ya wadah kita dengan baik. Maka kita redahkan hati kita sejenak untuk siap sungguh-sungguh belajar pada majelis ilmu ini agar bisa dapatkan ilmu dengan maksimal. Kira-kira sudah siap atau belum? Siap? Nah, kalau benar-benar sudah siap, kita tes dulu ya. Kita tes dulu bersama-sama seberapa siap kita untuk ya belajar pada kesempatan kali ini ya. Mohon izin. Kalau saya nanti ya, masalah instruksinya ini simpel saja dulu ya. Lakukan apa yang saya katakan. Siap?
lakukan apa yang saya katakan, gitu ya instruksinya. Agar ada pengaruh biasanya. Kenapa di sore kali ini nggak ringan untuk kita itu maksimal dalam menyerap ilmu? Karena detik-detik seperti ini ada satu hal yang sangat dinanti-nantikan. Suara apa kira-kira? Bukan suara saya ya ini, tapi suara adzan. Itu mengalahkan segalanya. Maka fokusnya itu di suara adzannya nanti dibandingkan dengan kajian. Ya. Tapi mau izin ya, pada kesempatan kali ini kita fokus dulu ya, dengarkan instruksi saya, lakukan apa yang saya instruksikan. Coba, siap? Ya, coba, mohon izin ya. Agar Allah angkat zat besi. Namanya zat besi itu, namanya besi itu ringan atau berat kira-kira? Ya, berat, nempel di kelopak mata. Ini udah mulai ketawis nih ya. Kelihatan. Semakin ditahan semakin gak ringan ya, semakin set gitu ya. Mohon izin. Agar Allah angkat zat besinya, ya coba gerakan tangannya ke depan pelan-pelan. Gerakan tangannya ke depan pelan-pelan. Nah, bagus. Ke samping kanan, samping kanan, samping kanan, samping kanan. Nah, pegang pundak samping kanannya, pijitin dulu. Nah, biar melek maksudnya aja. Biar Allah angkat zat besinya, oke? Nah, sekarang ke depan lagi. Ganti tangannya sebelah kiri. Pegang pundak samping kirinya, balas pijitan yang terbaik. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, sekarang ke depan lagi. Dua tangan, bagus. Sekarang cepet-cepetan tempelkan tangannya ke dagu. Astagfirullah. Udah salihah, ngapunten deh. Perhatikan. Tadi fokus instruksi saya atau tangan saya? Kata kuncinya saya sampaikan, fokus instruksi saya atau tangan saya? Nah, instruksi. Tapi kenapa tadi kok dagunya pindah ke sini? Ini tanda-tanda zat besinya nempel banget ya. Buatan fokus ini, Masya Allah. Belum siap sungguh-sungguh untuk belajar ini ya, Masya Allah ya. Tidak apa-apa. Semoga Allah sungguh-sungguh hadirkan kekhusyuan kita untuk belajar pada sore hari ini ya. Sudah siap? Nah, tadi itu ada ibroh sebenarnya. Ketika kita mijitin samping kanan kita, ya. Ketika kita mijitin samping kanan kita, siapa yang mijitin kita kira-kira? Nah, ini ada ibroh, ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari ya. Sungguh Allah itu akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya, selama ini kan kita itu ketika menolong si A gitu ya, kita pengen banget berharap si A itu akan berbalas kebaikan yang sama kepada kita. Oh, orang ini sudah saya tolong, maka saya berharap dia nanti juga akan menolong kita. Padahal rumusnya bukan seperti itu. Perhatikan tadi, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ketika kita memijat samping kanan kita, siapa yang mijit kita? Samping kiri. Justru Allah kirimkan orang-orang di sekitar kita yang akan menolong kita. Maka jangan sampai harapan kita, ya, berharapnya kita itu justru yang akan menghadirkan seringkali banyak kecewa. Siapa itu? Berharap kepada orang-orang yang seringkali kita buat kebaikan. Maka ada istilah Jawanya, dikei ati ngerogoh rempelo gitu ya. Udah ditolongin malah justru nggak baik sama kita, malah bales yang padahal bukan itu rumusnya. Pertolongan Allah itu hadir justru melalui orang-orang lain, bukan orang yang kita tolong. Semakin kita tanpa pamrih menolongnya, Allah akan balas kebaikan yang ya semakin berlimpah untuk kita. Baik, kita masuk ke materi ya. Sebelum sampai ke intinya, ibarat kita ini mengupas bawang. Bawang itu ya harus dikupas dari luarnya dulu. Sebelum nanti ke intinya, kita kupas landasannya dulu. Ya, pertanyaan pertama adalah mengapa kita harus berdoa sementara Allah itu Maha mendengar, bahkan mengetahui apa yang ada di isi hati kita? Kira-kira mengapa kita harus berdoa? Kan Allah sudah Maha tahu. Belum sampai kita ucapkan saja, kira-kira Allah sudah tahu atau belum kira-kira? Sudah tahu. Tapi mengapa kok kita harus berdoa? Nah, ini penting sekali untuk kita gali. Seberapa penting sebenarnya kita itu berdoa? Padahal Allah itu sudah Maha tahu. Bahkan kita belum sampai tengada saja, Allah sudah tahu maksud kita. Nah, apa yang menjadikan landasan kita kok itu harus sungguh-sungguh kita itu berdoa? Yang pertama adalah doa itu ya, kata Nabi adalah inti dari ibadah. Jadi ketika kita itu berdoa, sebenarnya hakikatnya bukan tentang seberapa kita itu meminta atau seberapa itu dijabah oleh Allah, tapi hakikatnya kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kenapa kok kita masih harus berdoa? Karena kita masih butuh untuk terus beribadah kepada Allah. Dan ya Masya Allah, doa itulah yang akan menjadikan status kita itu adalah seorang hamba. Karena hanya ada satu hal yang tidak pernah meminta. Siapa itu kira-kira? Segala sesuatu itu pasti akan meminta, kecuali satu yang gak akan pernah meminta, justru dimintain. Siapa itu kira-kira? Allah. Jadi yang menjadikan pembeda status antara seorang hamba dengan Rob adalah, dengan Sang Khalik adalah doa. Jadi Allah itu dimintai doa, sementara seorang hamba adalah senantiasa berdoa. Artinya semakin kita sungguh-sungguh, semakin sering berdoa, justru ini mengokohkan derajat kita bahwa sungguh-sungguh kita ini seorang hambanya Allah. Coba kita sekilas ambil ibrah dari para nabi saja, para anbiya, para utusan Allah. Misalkan begini, misalkan bunda disuruh oleh atasan atau big bossnya lah, oleh bosnya, disuruh untuk pergi ke Jakarta menjalankan tugas dari pekerjaan. Kira-kira kalau kita selama menjalankan perintah itu dipersiapkan tidak segala sesuatunya? Misalkan transportnya, akomodasinya, uang sakunya disiapkan tidak kira-kira? Disiapkan betul? Nah, selama kita menjalankan perintah dari atasan kita, otomatis kita akan disupport segala sesuatunya. Betul atau betul kira-kira? Nah, kalau selama menjalankan tugas itu ternyata misalkan pas di Jakarta ketika menjalankan tugas ternyata kita malah nyambi pekerjaan kita yang lain, bukan mengikuti tugas utama saat kita dikirim ke Jakarta, kira-kira kalau bosnya tahu, atasannya tahu, nanti diteruskan nggak suplainya tadi, akomodasinya, biaya tinggalnya, ya transportnya, masih dipikirkan nggak kira-kira? Pasti akan diputus. Sama halnya dengan kita itu di dunia. Sama halnya dengan para utusan Allah. Ketika para rasul, para utusan Allah itu diperintahkan di dunia untuk berdakwah, artinya sudah sepaket sejatinya Allah siapkan segala sesuatunya. Apa saja yang dibutuhkan, kira-kira disiapkan nggak sama Allah? Pasti disiapkan. Pertanyaan saya, ketika para rasul, para nabi itu tahu bahwa segala sesuatunya selama menjalankan misi yang ditugaskan oleh Allah, itu kan pasti akan dikasih pertolongan oleh Allah. Tapi kenapa para nabi dan rasul masih berdoa? Padahal sudah tahu Allah itu maha tahu apa yang ada di hatinya seorang hamba. Belum minta, pasti Allah sudah tahu. Tapi kenapa para nabi dan rasul itu masih berdoa? Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali doa-doa dari para nabi dan rasul. Kira-kira kenapa? Inilah adabnya seorang hamba kepada Robnya. Inilah yang membedakan antara seorang hamba dengan Khalik. Karena ciri orang-orang yang tidak pernah mau berdoa berarti menyamakan derajatnya dengan satu hal yang tidak pernah meminta tadi. Siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi dan rasul itu adalah bentuk ketawaduan dia. Padahal tahu tidak minta pun juga pasti akan dikasih. Tapi ketika dengan senantiasa berdoa, itu sama halnya tadi disebutkan, itu adalah bagian dari ibadah. Inti dari ibadah juga bagian dari doa. Bahkan sholat-sholat kita saja, itu kalau kita sungguh-sungguh memahami setiap makna di dalam setiap gerakan, itu tidak lepas dari namanya doa. Ya, Masya Allah. Dan antara seorang hamba dengan Robnya itu dibutuhkan sebuah penghubung. Nah, salah satu penghubung terbaik antara seorang hamba dengan Robnya, atau istilahnya kalau para salafus saleh itu nyebutnya, diibarahkan seperti jembatan. Jembatan penghubung antara hamba dengan Robnya adalah doa. Jadi kalaulah kita masih senantiasa berdoa kepada Allah, artinya kita itu terus terhubung dengan rahmatnya Allah. Bahkan ketika kita muncul keinginan untuk mau berdoa saja, itu adalah tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengetuk hati kita untuk terus kita meminta kepada Allah, itu adalah Allah yang mengizinkannya. Maka ada salah satu makalah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku tidak peduli apakah doaku itu diijabah atau tidak oleh Allah. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah ketika aku sudah tidak diberi hidayah untuk terus berdoa kepada Allah." Jadi dengan berdoa saja itu sudah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Lalu, Masya Allah, meminta atau kita berdoa
ya. Kenapa kok itu penting? Karena sejatinya dengan kita meminta atau berdoa itu sungguh-sungguh kita itu menjadikan Allah itu sebagai As-Somad. Ya. Apa itu As-Somad? Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ikhlas yang seringkali kita hafal, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa itu Allahus somad? Allah satu-satunya tempat kita untuk bergantung. Jadi dengan kita senantiasa berdoa itu sungguh-sungguh kita menjadikan Allah itu satu-satunya tempat untuk bergantung. Sama halnya dengan di setiap rakaat sholat kita itu selalu diwajibkan dalam rukun sholat membaca surah apa kira-kira? Setiap rakaat dalam berdiri surah apa? Al-Fatihah. Gak ada rakaat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Perhatikan di dalam surah Al-Fatihah ada ayat begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebagai pondasi juga bahwa kita itu harus senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan maknanya. Ya, sesungguhnya ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami ini beribadah dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan. Artinya berdoa ini juga bagian dari kita praktek dari ayat ini. Kita meminta menjadikan Allah itu satu-satunya tempat untuk kita meminta, satu-satunya tempat untuk kita jadikan ya kebutuhan kita. Bahkan Rasulullah SAW itu benar-benar menganjurkan bagi para sahabat, para umat-umatnya itu untuk berdoa bukan hanya sekedar hal-hal yang besar saja. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian itu senantiasa meminta kebutuhan kepada Rabb-nya meskipun ketika meminta garam. Jadi bayangkan budak-budak salihah, garam di dapur habis, itu saja dianjurkan oleh Rasulullah meminta kepada Allah. Garam saja habis. Bahkan dilanjutkan dalam hadis ini meskipun sampai meminta kepada Allah tentang apa? Tali sendal yang putus. Artinya apa? Dari hal-hal yang kecil saja. Jadi mulai ngecek pas di dapur, kok garamnya habis, kok gulanya habis, itu kita doa dulu sama Allah. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi berdoa itu bukan hanya ketika kita butuh saja, tapi jadikanlah doa itu ya sebagai sungguh-sungguh, istilahnya laksana oksigen yang terus kita lakukan. Butuh tidak butuh kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita menjadikan doa itu hanya pas butuh saja, itu laksana kita jadikan doa itu hanya obat saja yang hanya kita minum ketika kita butuh saja. Padahal doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa ini adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh di jalan ketakwaan. Karena doa itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku niscaya aku kabulkan. Ya Masya Allah, permintaanmu, niscaya aku kabulkan doa-doamu. Artinya dengan kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu Allah malah justru sangat senang sekali. Maka terjawablah tadi pertanyaan, mengapa jika Allah itu sudah maha tahu, bahkan tahu tentang apa yang ada di hati kita, meskipun kita tanpa meminta sekalipun, mengapa kita harus berdoa? Ternyata ya Masya Allah, panjang kali lebar kali tinggi ya, tidak akan selesai kalau kita hanya mengupas ini saja. Ternyata sangat penting sekali untuk kita terus berdoa ya, Masya Allah. Lalu apa itu hakikat doa gitu ya? Kalau doa itu kan dari bahasa Arab, secara bahasa artinya kalau da'a yad'u gitu ya, artinya adalah meminta atau memohon. Tapi inti dari hakikat doa itu ternyata bukan tentang seberapa kita itu meminta. Jadi apa itu hakikat doa? Hakikat doa adalah ketertundukan kita atau penghambaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh merasa butuh kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar tentang kita meminta, tapi tentang ketertundukan kita ya, tentang merasa butuhnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat doa. Maka dibutuhkan intensitas yang powerful untuk khusyuk, untuk maksimal ketika kita berdoa. Nanti akan kita bedah lebih mendalam ya. Lalu apa hubungannya tema kita doa ini dengan bulan Ramadan ini? Terus bagaimana cara menjadikan doa-doa kita itu senantiasa mustajab, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Turunnya perintah Ramadan
Itu di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa saja kira-kira Buddha salihah? Ada yang ingat? Perintahnya Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an tentang kita itu puasa Ramadan. Itu kan di Quran surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 sampai dengan 187. Itu perintah tentang Ramadan. Nah, di dalam salah satu dari 183 sampai dengan 186 sampai 187 itu ada tentang doa agar mustajab. Khususnya di mana? Di ayat 186. Jadi ini masih ada erat kaitannya, hubungannya dengan kita di bulan Ramadan. Jadi kalau asbabun nuzulnya Al-Baqarah ayat 186 ini adalah ketika ada seorang Arab Badui, dia datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga cukup denganku berdoa kepada Allah itu dengan suara yang lirih, ataukah Tuhan itu jauh sehingga aku itu berdoa harus dengan suara yang lantang?" Di saat pertanyaan itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab. Maka kemudian dalam beberapa waktu turunlah firman Allah ini. Apa itu? Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Ini yang nanti akan kita bedah, kita maksimalkan di pertemuan kita kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, kita bedah bersama-sama makna dari ini. Ternyata menjawab semuanya. Dari rahasia doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ya. Dan apabila hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, ya Masya Allah, fa inni qarib, maka jawablah aku itu dekat. Maka di sini menjawab, kalau kita berdoa itu harusnya dengan suara yang lantang atau dengan suara yang lirih kira-kira. Nah, karena Allah itu maha mendengar, jadi cukup dengan ya bahasa dan nada intonasi yang biasa saja, tidak perlu kita teriak-teriak, karena Allah itu maha dekat. Bahkan saking dekatnya, ini ada di Quran surah Al-Baqarah yang lain disebutkan, bukannya Allah itu gak mau mendengar doa-doa kita, tapi seringkalinya kitanya yang tidak mau ingat kepadanya. Maka diperkuat dengan firman Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Artinya apa? Selama ini kalaulah doa-doa kita itu kok belum diijabah, bukannya Allah itu tidak hadir, bukannya Allah itu gak mau mendengarkan kita. Allah itu senantiasa hadir, bahkan menanti doa-doa kita. Tapi seringkali kitanya yang justru tidak on time dalam memenuhi panggilannya Allah. Nah, nanti kita juga akan bedah lebih mendalam lagi. Nah, kita lanjutkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa, ya, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Dan ini disebutkan oleh Allah langsung bahwa aku akan kabulkan orang-orang yang berdoa dengan satu syarat. Yang pertama, apa tadi? Apabila dia berdoa kepada siapa? Kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini coba kita cek betapa banyak orang di luar sana, saya yakin bukan Buddha-Buddha di sini. Kalau kita itu punya persoalan, siapa yang kita jadikan pertama kali yang kita tuju? Ya. Panggil dulu, Bi, gitu ya. Ayah, gitu. Coba ya, perhatikan ini dulu ya. Ujibu da'watid da'i idza da'an, ya. Aku akan kabulkan, ya, Masya Allah, orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi pertama syaratnya adalah apa? Jadikan Allah itu satu-satunya tempat untuk kita tuju, barulah yang lain. Ini sama halnya dengan banyak sekali pertanyaan begini. Sebenarnya yang benar itu ikhtiar dulu apa tawakal dulu kira-kira? Ikhtiar dulu apa tawakal dulu? Coba, ikhtiar dulu apa tawakal dulu? Nah, kalau kita ikhtiar dulu, baru mentok, kemudian baru tawakal, artinya kita sudah tidak menghadirkan Allah dari langkah awal pertama kita dalam ikhtiar. Padahal harusnya tawakal itu dari mulai awal prosesnya sampai dengan
akhirnya. Itu dibutuhkan kita terus melibatkan Allah. Makanya doa kita saat bepergian, doanya apa? Sebelum keluar rumah, Bismillahi. Nah, itu sudah pergi atau ketika pulang? Belum pergi kan? Nah, artinya kita sungguh-sungguh harus menyerahkan segala persoalan hidup kita hanya kepada Allah dulu, baru ke yang lainnya. Nah, maka kenapa muncul kita itu seringkali kecewa? Karena banyak sekali harapan kita, gantungan kita bukan kepada Allah yang pertama, tapi kepada makhluk. Ketika mentok baru wadul, baru protes, ya Allah, kayak kok kebangetan bojoku kayak ya Allah. Kayak kok kebangetan kayak ya anakku ya Allah gitu ya, Masya Allah. Jadi yang pertama nanti kita akan gali, salah satu doa ini adalah kita harus melatih dulu Allah itu yang pertama dulu. Jadikan gantungan dalam berdoa. Kemudian yang kedua, fal yastajibuli, di sini disebutkan. Jadi Allah akan kabulkan permintaan kita apabila kita meminta kepada Allah. Tapi ada tapinya. Apa itu fal yastajibuli? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi harus apa? Ikuti dulu apa yang menjadi maunya Allah sebelum maunya kita. Seringkali kita paksa, ya Allah, mana ya Allah, mana ya Allah. Padahal di sisi lain Allah bertanya, lah kamunya sudah memenuhi dulu belum segala perintah-perintahku? Kalaulah belum ya wajar, bukannya Allah gak mau mengabulkan, kitanya saja gak memenuhi TNC-nya, term and condition-nya, SNK-nya, syarat dan ketentuannya terlebih dahulu, ya kita belum memenuhi. Kemudian di ayat ini dilanjutkan, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berarti di sini ada wal yu'minu bi, ini wal yu'minu ini juga bagian dari syaratnya. Wal yu'minu bi ini kan adalah apa? Kita syaratnya adalah beriman kepada Allah. Seringkali doa sudah dimunajatkan, tapi ketika doa ini sedang diproses oleh Allah, kita sudah gak beriman. Dengan cara apa? Dengan prasangka-prasangka kita. Ah, bisa nggak ya? Mana ya kok belum dijabah ya? Ini artinya sudah apa? Kita keluar dari zona keimanan kita, keyakinan kita dalam doa-doa kita. Nah, nanti kita akan bedah bersama-sama. Nah, setidaknya ya, kalau kita rangkum beberapa hakikat dari ayat ini, ada beberapa langkah agar doa kita senantiasa dipercepat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah jadikanlah dalam setiap hajat kita itu ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi agar doa kita itu senantiasa ringan, cepat dikabulkan oleh Allah, jadikanlah segala hajat itu dicari dulu, ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Misalkan dari simpel saja, ya Allah, saya ingin punya kendaraan ya Allah, tapi jangan hanya sekedar mentok sampai di situ, tapi jadikanlah semoga dengan kendaraan ini saya nanti semakin maksimal untuk beribadah kepadamu. Saya akan mengajak keluarga saya untuk bersama-sama berangkat dalam majelis taklim, agar pekerjaan saya, ibadah saya dalam bekerja semakin engkau ringankan. Jadi apapun hajatnya, agar cepat dikabulkan oleh Allah, jadikanlah setiap doa itu bernilai ibadah. Jadi tujukan hajatnya itu lillahi ta'ala, untuk nanti mengerucutnya kepada ibadah kepada Allah. Ini yang nomor satu. Nomor kedua adalah sebagaimana tadi, fal yastajibuli, memenuhi kehendaknya terlebih dahulu sebelum fokus dengan ingin kita. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, wahai manusia, sesungguhnya aku, maksudnya Allah, punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang kau ingini, melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, maka aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Maka dari hadis qudsi ini kita bisa tarik kesimpulan, Allah itu punya kehendak, kita punya keinginan. Doa-doa kita itu kan keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang kita ingini kecuali apa-apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, kita akan dicukupi apa-apa yang kita ingini. Masya Allah. Tapi kalau kita fokus terus, nggak mau memenuhi kehendaknya, tapi fokus dengan ingin kita, maka inilah yang terjadi dalam banyaknya orang di luar sana. Apa itu? Dijadikan penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kita ingin. Seakan-akan ya, bulan itu ya seakan-akan belum sampai akhir tanggalan gitu ya, tapi kok saldo sudah begini gitu. Padahal kemarin masuknya banyak gitu, tapi kok seakan-akan nggak ada bekasnya gitu ya. Kok gak dapat berkahnya. Nah, ini dijadikan penat dan letih. Terus
Kita kemerungsung terus, pengen lagi, cari lagi, tapi tidak berujung ada namanya ketenangan hati. Nah, maka poin 2 ini juga penting agar doa itu senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 adalah dalam berdoa hendaknya para salafus saleh berpesan, kita itu dalam keadaan suci dan juga bersih. Tapi ini secara tersirat, bukan tersurat. Maksudnya suci dan bersih itu bukan hanya sekedar suci dari wudhu saja, tapi juga bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih ada hubungannya dengan materi kita kemarin. Ya, dalam hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan, dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah menyebutkan ada seorang laki-laki tua yang dia itu sudah sedang perjalanan musafir yang jauh sekali perjalanannya, mukanya sampai masam, bajunya sampai berdebu, sampai kusam. Dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasulullah menjawab, makanannya dari makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, ya, akomodasinya, perjalanannya itu disuplai dari hal-hal yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Maka ini juga penting sekali. Kita juga cek segala sesuatu yang masuk dalam diri kita, ini juga harus dibersihkan, suci dan bersih. Bukan hanya dari wudhu, tapi juga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar doa ini senantiasa cepat dikabulkan oleh Allah, tadi wal yu'minu bi. Apa itu? Disertai dengan keimanan, disertai dengan keyakinan yang penuh. Makanya dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ini namanya zona ma'unah. Ma'unah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya dikabulkan, diberikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Jadi ada 2 syarat hadirnya ma'unah, pertolongan Allah yang sangat luar biasa ini. Lalu bagaimana jika kita itu tidak disertai semakin meningkatnya iman, tidak semakin meningkatnya amal solih, kok dimudahkan segala sesuatu? Itu artinya bukan ma'unah, tapi itu artinya istidraj. Itu bukan pertolongan Allah, tapi justru kita sedang diuji oleh Allah. Jadi kalaulah ya kemudahan itu hadir berbanding lurus dengan bertambahnya keimanan kita dan amal solih kita, barulah itu sesungguhnya ijabahnya doa-doa kita lewat jalan tadi ma'unah, pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Yang kelima, ya, beda ingin dengan fokus. Ya, beda ingin dengan fokus. Yang diijabah oleh Allah adalah yang fokus. Mungkin kita punya ingin, tapi ternyata dalam sehari kita itu fokusnya yang lain. Nah, yang diijabah adalah yang fokus. Contohnya simpel begini. Ada waktu-waktu yang sangat mustajab. Nanti akan kita bedah ya. Apa saja waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Salah satunya saja adalah selesai sholat fardu. Nah, selesai sholat fardu, selesai sholat asyar tadi misalnya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen lunas, ya Allah, saya pengen lunas. Boleh nggak kira-kira? Agar saya nanti bisa khusyuk ibadah, nggak kepikiran dengan ya cicilan angsuran, ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Diniatkan tadi untuk ibadahnya semakin khusyuk gitu ya, boleh. Tapi coba kita cek dulu ya, doa kita setelah sholat itu kira-kira berapa menit? Ambillah rata-rata 5-10 menit gitu ya. 10 menit asyar, 10 menit duhur, 10 menit subuh, 10 menit isya, 10 menit maghrib. Kalau di total itu ada berapa menit kira-kira? 50 menit. Sehari itu ada berapa jam? 24 jam. 24 jam dikurangi 50 menit ada berapa? 23 jam lebih 10 menit. Nah, antara ingin dan fokus perhatikan di sini. Kalaulah kita sudah selesai sholat, mukena sudah dilipat, gitu ya, sajadah sudah dilipat, kemudian selesai kita berdoa, kita tengok kanan, tengok kiri, ngecek saldo, terus kemudian kita tanya suami, terus kemudian kita muncul prasangka, bisa nggak ya? Bisa lunas nggak ya? Besok gimana ya? Nah, ini ternyata yang fokus. Ini juga bagian doa kita kepada Allah. Setiap prasangka kita itu ternyata juga doa, ya. Inni idadzoni abdi ya, anna idadzoni abdi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi ternyata ketika tadi kita berdoa, ya Allah saya pengen lunas ya Allah, doa kita sedang perjalanan ini menuju arasnya Allah. Kemudian kita selesai mukena dilipat, kita bilang dalam prasangka kita, bisa nggak ya? Gimana ya? Kita sudah mulai ragu. Itu ibarat doa yang sudah kita kirimkan, kita cancel lagi, kita tarik lagi, nggak jadi ya Allah. Maka yang jadi
Yang mana? Yang fokus. Banyak yang mana? Antara bisa enggak iyanya sama ya Allah saya pengen lunas ya Allah. Banyak yang mana kira-kira? Nah, yang dijawab oleh Allah yang fokus gitu. Jadi ini perhatikan. Kenapa kok doa-doa kita nggak dijawab? Sudah diijabah sebenarnya. Tapi yang diijabah yang fokus. Kenapa? Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, la tad'u anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab malaikat di sekitar kita itu mengaminkan apa-apa yang kita ucapkan. Pertanyaan saya, mustajab mana antara aminnya kita sama aminnya malaikat? Doanya kita sama doanya malaikat mustajab mana? Nah, ini kalau kita bilang, ya Allah saya pengen anak saya solih ya Allah gitu ya, itu sudah betul kan? Amin, malaikat mendoakan. Tapi ternyata di luar selesai sholat tadi kita bilang, nah jangan nakal gitu ya, maka malaikat akan mendengar jawabnya apa? Amin gitu. Banyak yang mana nih dapatkan aminnya malaikat. Nah ini hati-hati sekali. Jadi beda ya antara ingin dengan fokus. Bagaimana agar doa kita mustajab? Samakan fokus kita dengan ingin kita. Jadi kalaulah di dalam sholat, di sujud dalam sholat kita berdoa, selesai sholat kita berdoa, di luar itu juga harusnya apa? Fokus kita sama dengan doa itu. Maka samakan fokus kita dengan ingin kita. Jadi banyak yang bertanya, ya Allah saya itu sudah sholat tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah sholat malam, tapi kenapa doa saya belum dijabah? Perhatikan ini, fokusnya mana? Fokusnya adalah kalimat setelah tapi. Amal ibadahnya tadi penguat doa setelah kalimat tapi. Apa tapinya tadi? Kenapa kok belum dijabah? Apa jawabnya Allah? Sebagaimana kau prasangkakan, ya itu yang aku ijabah. Perhatikan tadi dalam diskusi, anna idadzoni abdibi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Lah prasangkanya apa tadi? Kenapa kok belum dijabah? Apa jawabnya Allah? Ya itu sudah tak ijabah. Yang mana? Kok belum dikabul-kabul? Ya itu belum dikabul-kabul. Jadi hati-hati dengan prasangka kita. Yang keenam, ya, kita harus mengikhlaskan doa-doa kita benar-benar hanya berharap ridhonya Allah, bukan kita memaksa tapi menyerahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu mana yang terbaik. Kita minta A, bisa jadi Allah kasihnya B yang lebih baik daripada A. Jadi jangan sampai ketika kita minta A kok dikasih Allah B, kita malah kalau ciri-ciri kita nggak ridho kepada Allah, kita akan protes. Ya Allah kenapa yang hadir B ya Allah? Padahal saya pengennya A. Padahal yang lebih tahu yang terbaik untuk kita adalah Allah. Yang terakhir adalah tahu kapan ya waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Nah, kira-kira kapan saja waktu-waktu ya mustajabnya berdoa agar doa kita itu cepat terkabul. Kapan itu? Yang pertama, saat ini, detik ini, jelang berbuka. Ya, saat ini jelang berbuka. Yang kedua, ya antara adzan dan iqomah. Yang ketiga, di dalam sujud sholat kita. Tapi kalau pas berjamaah saran saya pas di sujud terakhir saja agar kita tidak ketinggalan dengan ya gerakannya imam terlalu banyak. Nah kemudian ada lagi di sepertiga malam, ya. Kemudian ada lagi di hari Jumat saat sedang safar, saat sedang dizolimi, saat ya masya Allah menjadi seorang imam yang adil. Ini juga bagian dari waktu-waktu yang sangat mustajab. Nah berikutnya ada 3 cara Allah dalam mengabulkan doa. Nah ini kita harus juga benar-benar tancapkan dalam hati kita. Jadi Allah itu dalam mengabulkan doa ada 3 cara. Jadi bisa jadi ternyata semua doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah, tapi karena kita nggak memahaminya, maka kita merasakan menjadi suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya Allah mengabulkan doa kita? Yang pertama, dikabulkan dengan segera persis dengan apa yang kita minta. Bahkan sampai masih doa itu di benak, belum sampai lewat lisan, itu Allah kabulkan. Ya, ini banyak sekali dilakukan oleh para salafus saleh, juga disebutkan dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 37 tentang kisahnya Siti Maryam, belum sampai ngucap lewat lisan, makanan rezeki selalu ada di sekitarnya. Diijabah langsung dengan segera persis dengan apa yang kita inginkan. Kalau Imam Malik itu pengen batin, pengen anggur, langsung anggurnya datang ke rumahnya ya. Jadi baru dibatin langsung diijabah. Ini caranya Allah yang pertama. Caranya Allah mengabulkan yang kedua adalah Allah kabulkan dengan yang lebih baik. Nah ini seringkali kita nggak sadar. Saya pengennya rumah ya Allah, malah dikasihnya ya apartemen gitu ya. Saya nggak mau apartemen, saya maunya rumah. Nah seringkali kita seperti ini. Kita pengennya A ya Allah, pokoknya A. Kalau nggak A itu bukan ingin saya ya Allah. Nah Allah ijabah dalam bentuk yang lain. Nah jadi Allah akan gantikan biasanya musibah-musibah itu diangkat untuk mengganti mustajabnya doa-doa kita.
Jadi seakan-akan kok ada pemberian-pemberian yang lain, ini qabulnya Allah lewat pintu yang lain, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang terakhir adalah dikabulkan berupa pahala kelak nanti di akhirat. Nah, yang ketiga inilah yang paling dinanti-nanti oleh para ulama, oleh para orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ilmu. Artinya kalau diijabahnya di akhirat, itu baik nggak untuk kita? Kita pengen dapat dunia apa pengen dapat akhirat kira-kira? Nah, kalau para alim ulama malah senang kalau diijabahnya nanti digantikan menjadi pahala, diijabah oleh Allah di akhirat. Karena Allah tahu kalau nanti dikasih di dunia, kita nanti akan tergelincir, gak mau berdoa lagi. Akan mudah kena istilahnya tipu daya dari yang namanya mustajabnya doa-doa tadi. Ya, ketika dikasih nikmat terus, kita seringkali malah justru gak ingat sama Allah. Pertanyaan saya sederhana dulu. Kenapa kok kita itu seringkali dapat dikabulkan oleh Allah level yang ketiga ini? Kita itu lebih sering khusyuk ibadah, ingat kepada Allah saat dikasih nikmat atau saat dikasih musibah? Yang mana? Saat dikasih nikmat atau dikasih musibah? Nah, kalau makom kita seringkali lebih khusyuk, nikmat, dekat, iman, kita bahkan sampai bergetar ibadah kita kepada Allah saat dikasih musibah, maka wajar Allah akan berhati-hati. Kalau kita nanti diguyur nikmat, nanti kita nggak khusyuk lagi ibadah kepada Allah. Maka ya Allah berikan dulu ujian, karena Allah itu maha pencemburu, agar kita senantiasa terus ingat dan dekat kepada Allah. Maka sebelum nanti sesi tanya jawab, sebagai makalah penutup di materi ini, ya ada makalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya, yang sangat masyhur sekali. Jika aku itu ya punya doa dan doaku itu dikabulkan oleh Allah, aku bahagia. Tapi jika doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah, aku akan jauh lebih bahagia. Mengapa? Sebab yang pertama itu adalah keinginanku, sementara yang kedua adalah kehendaknya Allah. Sementara Allah itu lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Allah itu gak mungkin mendolimi hambanya, maka aku akan jauh lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa menambah ya manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dapat ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.